Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardi Priadi dengan NIM 110123129 dari Fakultas Teknik Elektro, Program Studi Teknik Telekomunikasi. Di sini saya ingin membahas tugas dari SQL Server, yaitu mission yang keempat. Jadi untuk soal nomor satu, tulis pernyataan SQL untuk mengambil nomor dosen, nama dosen, gaji bulanan dari dosen dengan gaji tertinggi. Namun gaji bulanan dibulatkan dan cetak ribuan won terdekat. Dan ini menggunakan subquery. Jadi untuk nomor satu, hmm, hasilnya sama. Jadi di sini eh, di select yaitu profesor number, profesor name, dan juga gaji. Terus tadi kan diminta untuk em, mengambil gaji tertinggi, yaitu gaji bulanan kan. Sedangkan salary di sini tuh dihitungnya salary dalam 1 tahun. Makanya di sini salary dibagi 12, maka jadi gaji bulanan, terus dibulatkan ke ribuan terdekat menggunakan round. Terus di sini menggunakan subquery dengan salary yang kita inginkan itu adalah max salary dari tabel profesornya. Jadi kayak eh, di satu di dalam query ada query lain kayak gitu. Jadi query ini nanti bakal dilempar ke salary, di mana salary ini nanti masuk ke sini kayak gitu. Itu untuk nomor satu. Selanjutnya nomor dua, tulis pernyataan SQL untuk mengambil nomor mahasiswa dan nama mahasiswa di Departemen Administrasi Bisnis atau Departemen Fisika yang tidak memiliki pembimbing. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor siswa. Nah, nomor dua sama hasilnya. Jadi kita ngambil nomor siswa, student number, dan student name atau nama mahasiswa. Terus dari tabel student, nah di sini karena diinginkan itu tadi kan Departemen Administrasi dan Bisnis. Jadi eh, kita ngambil eh, query departemen number dari ya kita ambil departemen number terus dari tabel departemen gitu kan. Terus kita ambil departemen name-nya itu yang administrasi bisnis dan juga departemen fisika. Lalu coach professor number-nya itu yang ada atau is null jadi nggak kosong. Lalu mahasiswa tersebut itu dalam keadaan aktif bukan sedang cuti. Lalu diminta untuk mengurutkan berdasarkan nama mahasiswa secara menurun. Itu untuk nomor dua. Selanjutnya nomor tiga, tulis pernyataan SQL untuk mendapatkan jumlah gaji tahunan profesor di departemen dengan 25 hingga 30 mahasiswa. Cute. Nah, hasilnya ada sama. Jadi di sini diminta itu kan total gaji tahunan doang. Berarti total gaji tahunan berarti eh, sum dari salary, terus dari tabel profesor kan. Nah, di sini where departemen number karena kita dimintanya eh, ini dimintanya itu dari departemen dengan 25 hingga 30 mahasiswa. Berarti kan kapasitas departemen ya. Jadi di sini kita ambil departemen number, terus dari tabel departemen dengan kapasitinya itu di antara 25 sampai 30. Itu. Itu udah nomor 3. Selanjutnya nomor 4, tulis pernyataan SQL untuk menanyakan nilai tertinggi siswa dengan nomor siswa M sekian dan nilai terendah siswa dengan nomor siswa M sekian sebagai hasil output. Nomor 4, ini sebenarnya soalnya sudah ada di mission-mission sebelumnya. Jadi eh, di sini tuh pakai subquery-nya pada syntax select. Sebenarnya subquery itu bukan hanya di where, kalau ini kan di where, terus ini di where lagi, terus yang soal sebelumnya juga di where. Sebenarnya nggak hanya di where, tapi bisa juga di from maupun select. Nah, untuk kasus nomor 4 ini, eh, penggunaan subquery-nya itu pada select. Jadi, select, terus ada subquery, dia ngambil select max point dari tabel ini dengan sudut number sekian, hasilnya sekian gitu kan. Terus dia ngambil lagi min point dari tabel grade juga dengan nomor mahasiswanya itu sekian gitu. Nanti hasilnya sekian. Jadi kayak cuman select, terus ngambil select, dah selesai. Itu untuk nomor 4.
Terus nomor 5, tuliskan pernyataan SQL untuk mengambil jurusan dengan jumlah siswa paling sedikit dan jurusannya seperti hasil output. Urutkan berdasarkan nama departemen dan urutan secara menurun. Nah, hasilnya sama, hukum dan humaniora. Jadi di sini diambil nama departemen, departemen name, terus kategori, ya kan, kategori departemen. Terus ini tuh dari tabel departemen. Nah, karena tadi dimintanya itu eh, apa dengan jumlah siswa paling sedikit. Jadi dari departemen dan jurusannya seperti hasil output berarti kan diminta tuh apa departemennya tuh antara departemen hukum dan juga departemen perdagangan kan. Tapi di sini dikasih tahu bahwa dia maunya tuh ngambil dari jurusan dengan jumlah siswa yang paling sedikit. Berarti kita ngambil subquery-nya di where, kita ambil capacity dengan yang kita ambil top 2. Maksudnya itu eh, nilai 2 teratas. 2 teratas capacity, terus from departemen, dari tabel departemen. Nah, yang mau kita ambil itu kan departemen hukum sama perdagangan. Lalu kita orderin capacity yang ini. Jadi, capacity ini kan diorder berdasarkan ascending. Jadi, eh, berarti kan urutan itu dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Jadi urutannya, ini, select dari, hmm, eh, oh, hmm, tabel departemen. Eh, Nah, jadi kan ini urutannya masih berantakan. Terus tadi diminta itu eh order by-nya berdasarkan capacity gitu kan. Ngapain? Nah, tuh. Ini kan mana sih? Skip. Ah, ini kan urutannya 20, 24, 28 gitu kan. Jadi urutannya diambil top 2 dari capacity. Top 2-nya ini kan 20 sama 24. Cuman ada tambahan lagi. Kita mau ngambilnya itu Departemen Hukum dan Perdagangan. Sedangkan yang 24 ini kan Departemen Fisika. Berarti otomatis yang kedua ini itu dihapus yang Departemen Fisika. Jadi dia langsung loncat ke Departemen Hukum. Jadi dia ngambilnya yang Departemen Perdagangan dan Hukum doang. Kayak gitu. Terus kalau udah dapat baru diurutin berdasarkan nama departemennya secara menurun. Itu nomor 4. Nomor 5. Selanjutnya nomor 6. Ada nama mata kuliah yang sama di departemen yang berbeda. Tuliskanlah pernyataan SQL untuk mengambil mata kuliah yang seperti ini, seperti yang ditunjukkan pada hasil output. Kriteria pengurutan adalah menaik berdasarkan nama departemennya. Tuh, lah, hasilnya beda karena ketika diambil eh, kelas name ya atau nama mata kuliah dari mikroekonomi dan administrasi manajemen internasional itu cuman ada satu. Cuman ada di administrasi bisnis doang, sedangkan pada departemen perdagangan itu nggak ada eh, administrasi manajemen internasional maupun mikroekonomi, kayak gitu. Jadi di sini kita ambil nama departemen, terus nama mata kuliahnya. Ini dari tabel departemen, karena ini apa class name ini kan di tabel yang berbeda. Jadi harus menggunakan join eh, tabel kelas. Jadi kita joinin tabel kelas dengan tabel departemen melalui departemen numbernya. Lalu kita ambil kelas name-nya itu yang mikroekonomi dan administrasi manajemen internasional. Lalu diurutkan berdasarkan nama departemennya. Nama nama departemen. Itu untuk nomor 6. Selanjutnya nomor 7, di antara mata kuliah wajib, mata kuliah yang memerlukan 4 SKS atau lebih dari 5 jam tergolong mata kuliah penting. Nah, maksudnya mata kuliah penting itu mata kuliah wajib. Lalu mata kuliah lainnya dikategorikan sebagai mata kuliah umum atau mata kuliah pilihan. Tuliskan pernyataan ASCII. Oh, enggak, Ding. Emang dimintanya kayak gitu di ininya, di hasil outputnya. Jadi, kalau yang memerlukan 4 SKS atau lebih dari 5 jam, dia bakal keluarin mata kuliah penting. Tapi kalau bukan, berarti mata kuliah umum. Terus di sini tuh dia maunya ngambil dari Departemen Hukum
terus diurutkan secara menaik berdasarkan nomor nomor mata kuliahnya. Jadi nomor 7 panjang sih, hasilnya sama. Jadi kita ngambil kelas number, nomor mata kuliah. Terus untuk yang ini, yang bagian, itu dibikin menggunakan Caseware. Jadi karena tadi kan dimintanya 4 SKS atau lebih dari 5 jam, itu bakal sekian. Terus kalau bukan dari itu, hasilnya sekian. Makanya itu pakai Caseware. Jadi ketika class time-nya itu lebih dari sama dengan 5 jam, itu bakal dicetak mata kuliah penting. Berarti eh, kalau kurang dari 5 berarti dia tuh masuknya mata kuliah umum. Lalu di end diberi headernya namanya tuh bagian. Terus ini tuh dari tabel kelas gitu kan. Terus karena tadi dimintanya dari Departemen Hukum, makanya di sini menggunakan subquery, yaitu departemen number. Kita ambil departemen numbernya dari tabel departemen, dengan departemen name-nya itu departemen hukum. Terus kelas tipenya kita ngambil mata kuliah wajib. Terus ini mana ya? Nah, di antara mata kuliah wajib, jadi kita ngambil dari tipe tipe mata kuliahnya tuh yang mata kuliah wajib doang. Lalu diurutkan berdasarkan nama nomor mata kuliah secara menaik. Nomor 7, selanjutnya nomor 8, tuliskan pernyataan SQL untuk mengambil rata-rata gaji tahunan para dosen yang tergabung dalam Departemen Fisika dan Administrasi Bisnis. Urutkan berdasarkan nama departemen dalam urutan menurun. Nomor 8, hasilnya sama. Jadi yang pertama kita ambil departemen name, terus salary juga kan, gaji tahunan rata-rata. Jadi kita average, kita menggunakan average. Jadi kita rata-rata si gaji tahunannya. Terus dari tabel departemen, karena salary ini adanya di tabel profesor, maka kita harus menggunakan join. Join tabel profesor dengan tabel departemen melalui departemen number-nya. Lalu kita ngambil departemen name-nya, yaitu Departemen Fisika dan Administrasi Bisnis. Lalu kita grouping, karena di sini pada select itu ada ini kan, ada average. Maka kita harus grouping si departemen name-nya, kayak gitu. Kalau misalkan sini sum, sama aja harus menggunakan group. Jadi kalau misalkan di sini ada sum, average, terus count, dia harus pakai group by. Biar maksudnya paham gitu. Jadi ketika ini dijumlah, setelah dijumlah, jadi nggak bingung departemen name yang mana. Jadi di grouping dulu departemen name-nya, baru dia tahu gitu. Oh, gaji setiap departemen departemen ini gaji rata-ratanya sekian kayak gitu. Lalu diurutkan berdasarkan nama departemennya secara menurut. Nomor 8 terus nomor 9. Tulis pernyataan SQL untuk mengambil jumlah semua dosen dan gaji rata-rata mereka seperti yang ditunjukkan pada hasil output. Namun gaji tahunan rata-rata dibulatkan ke ribuan won terdekat. Nomor 9 pendek tapi rada panjang di seleknya. Nah, hasilnya sama. 75655. Ya, betul. Jadi yang pertama tuh select ini ada tambahan string. Jadi jumlah total dosen adalah terus string char. Terus ditambah ini kan dia mau ngambil jumlah total dosennya berapa. Makanya sini kita ambil count dari semua. Jadi kayak kita ambil semua yang ada di tabel profesor, terus dihitung gitu kan, berapa. Itu kan masih dalam angka. Karena ini kan penggabungan antara char dengan char, makanya hasil dari count ini yang berupa angka harus kita rubah tipe datanya menjadi varchar. Kayak count all kita aliaskan jadi varchar, baru kita itu tuh kita casting. Jadi kita rubah bentuknya tuh jadi tipe char. Lalu ditambah orang dan gaji tahunan rata-rata adalah, nah di sini, sini sedikit panjang banget karena memang panjang. Jadi yang pertama tuh kita ambil salary kan, gajinya, terus as big in, maksudnya tuh kita rubah si kita casting si salary ini menjadi tipe integer tapi yang banyak, yang besar gitu.
Kalau integer doang sebenarnya bisa, cuman angkanya tuh kecil, harus angka kecil. Coba, dia bakal nunjukin error karena hasilnya kepanjangan. Tuh, arithmetic overflow, error converting expression to data type integer. Jadi sini harus menggunakan big int karena eh, si salary ini tipe integernya tuh ya yang banyak gitu. Terus habis di casting baru di rata-rata. Di rata-rata, terus kan tadi dimintanya di rata-rata tuh ke ribuan won terdekat, makanya sini min 3. Terus habis di rata-rata di apa? Dibulatkan menggunakan round, lalu di casting lagi. Setelah di casting lagi. Kalau ini kan casting ke big integer atau ke tipe integer gitu kan. Terus yang kedua tuh casting ke tipe char karena penggabungan antara char kan. Char tambah char, makanya sini harus kita ganti menjadi char hasilnya. Kita casting. Lalu kita kasih headernya tuh informasi dari tabel profesor. Nah, itu nomor 9. Selanjutnya nomor 10. Tulis pernyataan skill untuk mengambil nama mahasiswa dan alamat mahasiswa dari siswa yang terdaftar di Departemen Perdagangan dengan tanggal penerimaan terbaru. Nomor 10. Hasilnya sama. Jadi yang pertama tuh kita ambil nama mahasiswa dan alamat si mahasiswanya. Terus dari tabel mahasiswa kan untuk keduanya. Terus di sini kita join tabel departemen dari eh tabel departemen antara tabel mahasiswa dan tabel departemen menggunakan departemen numbernya. Lalu di sini where entrance karena kan tadi kita mau ngambil yang tanggal penerimaan terbaru. Berarti kan kalau terbaru itu ibaratnya nilai yang paling tinggi kan. Jadi kita ngambil entrance date, kita join subquery. Jadi kita subquery entrance date-nya, kita ambil max entrance date, terus dari tabel student kan itu kita join lagi. Ya kita copy paste ini ke sini, terus kita ngambil yang departemen name-nya itu departemen perdagangan. Lalu departemen name-nya itu kita tulis lagi di luar si subquery-nya. Jadi ini kan buat nyari nilai max entrance. Terus ketika udah dapat nilai entrance-nya berapa, kita eh, panggil lagi, bukan panggil lagi, kasih kondisi lagi ketika departemen name-nya itu harus departemen perdagangan kayak gitu. Kayak gitu, itu nomor 10. Selanjutnya nomor 11. Tulislah sebuah fungsi yang terdiri dari nomor departemen sebagai input dan nama departemen sebagai output dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi nama functionnya itu gitu kan. Ini UF departemen name, terus nama variabelnya itu yang untuk input vdepno, terus variabel outputnya tuh vdepname. Ya, hasilnya kayak gini lah. Terus nomor 11 tuh seperti ini. Ini nggak bisa di running, harusnya error. Karena sebelumnya udah pernah saya running, udah ada gitu. Dia tuh ada di bagian eh, programmability, bagian function. Terus bagian table value, bukan, scalar value. Nah, tuh, ada kan UF, define gender, dan UF department name. Ini kan departemen name, fungsi departemen name kan. Dia bakal masuk di sini. Jadi di sini bakal error karena ya udah ada fungsinya gitu kan. Jadi ini, terus tadi kan diminta tuh nama fungsinya ini, terus inputnya vdepno. Maka sini tuh vdepno, jadi kita kasih varchar, terus returnnya tuh varchar 100. Terus kita declare departemen name-nya itu varchar 100 juga. Terus kita select departemen name-nya itu karena kita mau ngambil ya vdep name ya sama dengan departemen name gitu kan. Dari tabel departemen. Terus departemen number itu sama dengan vdep number. Terus dia bakal ngebalikin nilai departemen name terus di end. Jadi ini kayak ya fungsi yang nanti tinggal dipanggil doang gitu. Jadi kayak nah, dipanggilnya itu pada nomor 12. Jadi untuk nomor 12 tulis pernyataan SQL untuk mengambil nama mahasiswa dan nama departemen dari siswa yang sedang cuti menggunakan fungsi di nomor 11. Urutkan berdasarkan nama mahasiswa dalam urutan menaik. Jadi, kayak kelihatan lebih simple. Tuh hasilnya sama kan? Kayak kita cuman manggil fungsi yang ada di sini.
Dan fungsi ini tuh bisa dipanggil nggak cuma sekali, bisa juga ke yang lain. Jadi kayak kita ngebikin dari satu fungsi yang bisa digunakan ke banyak-banyak gitu. Meskipun fungsinya nanti terlihat panjang, tapi bisa dipakai ke em, semua gitu. Jadi sini tinggal ambil student name, terus nah sini departemen number yang DBO tadi yang fungsi yang udah kita buat kan. Karena fungsi yang tadi kita buat itu cuman buat ngambil si departemen name-nya berdasarkan departemen number. Terus dari tabel student, nah ini kondisi yang lain kan karena ngambilnya yang mahasiswa cuti, absensinya Y, terus diurutin. Udah cuma dapat 4 doang. Karena kita tinggal manggil si fungsi ini doang. Fungsi yang tadi di atas kayak gitu. Terus nomor 13 juga sama. Di sini suruh bikin fungsi, cuman fungsi yang mengambil nomor mahasiswa sebagai input dan output jenis kelamin. Jadi nama fungsinya itu UF define gender, inputnya v student name, v student number, outputnya v gender. Nah, tapi di sini ada tambahan, jika huruf pertama dari nomor mahasiswa M itu bakal laki-laki, jika huruf pertama W maka perempuan. Ini outputnya. Di dalam fungsi itu harus ada ini gitu. Jadi ya ini tinggal bikin lagi aja create function. Ini udah ada jadi nggak apa bakal error kalau misalkan di running lagi, di execute lagi. Karena di sini udah ada. Jadi fungsinya tuh ya sama kayak nomor berapa tadi yang bikin fungsi 11. Cuman tadi ada tambahan kan, jika student number-nya itu M, dia gendernya bakal laki-laki. Ketika eh, student number-nya itu W, dia bakal jadi perempuan. Terus di N. Nah, kalau misalkan ada lagi, misal ya nggak M nggak W gitu, atau ada tahu-tahu ada T N, itu bakal keluarin tidak diketahui. Sebenarnya ini nggak perlu sih, cuman antisipasi aja. Terus di N dibalikin nilai V gender ya. Nah ini bakal masuk ke soal selanjutnya. Terus pernyataan SQL untuk mengambil nama mahasiswa dan jenis kelamin yang beralamat di Chungcheongnam menggunakan fungsi di nomor 13. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam menaik berdasarkan nama mahasiswa. Di nomor 14. Nah, jadi lebih simpel karena kalau misalkan nggak ada fungsi nih, dia bakal pakai case when di sini. Jadi ketika um, case depannya M gitu, dia bakal laki-laki. Terus else bakal jadi apa gitu kan. Kalau ada fungsi ini kan jadi lebih ini, jadi tinggal kita panggil aja di fungsi selectnya. Jadi kita select student name-nya, terus jenis kelaminnya yang ini. Terus dari tabel student kita tinggal ngambil kondisi lain ketika student address-nya itu harus yang Chungcheongnam. Lalu diurutkan berdasarkan nama mahasiswa secara menaik ya. Menaik, oh, ini nggak usah sih. Nah, the default yang kayak gini. Oke. Nomor 14. Selanjutnya nomor 15. Tulis pernyataan SQL untuk mengambil nama departemen dan nama mahasiswa dari siswa perempuan menggunakan fungsi di nomor 11 dan 13. Urutkan berdasarkan urutan menurun berdasarkan nama departemen. 15. Nah, hasilnya berapa ya? 2, 4, 6, 8, 10, ya 11. Ya, betul. Jadi pertama kita ngambil ya ini fungsi yang tadi kan yang departemen name, kita ganti nama departemen, terus kita ambil student name-nya, nama mahasiswanya kan. Terus dari tabel student, nah di sini where fungsi tadi kan kita ngambil gender ya. Gendernya tuh ya antara laki-laki atau perempuan. Kalau misalkan ada yang M, dia laki-laki, kalau W perempuan. Cuman karena di sini kondisinya diminta yang perempuan langsung menggunakan fungsi yang sebelumnya, maka ditambahin aja dari fungsi yang ini kita ngambil yang perempuan doang kayak gitu. Terus kita ambil mahasiswa yang aktif, terus diurutkan berdasarkan nama departemen kan. Ya udah, fungsinya kan. Ini kan nama departemen, berarti fungsinya diurutkan berdasarkan eh secara menurun. Kayak gitu. Itu untuk nomor 15. Udah habis, ini nomor terakhir. Mungkin itu saja eh, pemaparan tugas mission yang keempat dari SQL Server. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.